Selamat mendengarkan podcast ini. Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Siapakah sebenarnya seluruh makhluk di sini? Dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata seluruh makhluk ini terjemahan dari ktiseos, yang secara harafiah berarti ciptaan, creature, ciptaan. Harus jujur diakui sulit memahami apa yang dimaksud dengan ktiseos. Tetapi kita tentu harus memperhatikan konteks ayat, konteks pasal, dan konteks kitab. Ayat itu di mana, pasal itu sedang bicara apa, dan di dalam kitab apa. Tentu apa yang ditulis oleh Paulus memiliki keterkaitan dengan jemaat Roma yang menerima surat tersebut. Nah, saya mengemukakan dua kemungkinan. Bisa dua-duanya, bisa salah satu. Yang dimaksud dengan ktiseos ini. Namun sebelum itu, saudara, yang pasti ktiseos atau seluruh makhluk ini bukanlah orang percaya yang dewasa rohani, orang percaya yang sudah bertumbuh sehingga serupa dengan Tuhan Yesus. Tentu bukan orang percaya yang telah menderita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang, maksud saya orang-orang yang akan dinyatakan, dirindukan untuk dinyatakan. Jadi ktiseos tidak termasuk orang-orang yang akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah secara deklaratif. Pasti bukan anak-anak Allah yang akan dinyatakan secara deklaratif sebagai anak-anak Allah. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk ktiseos menantikan saat-saat anak-anak Allah dinyatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemungkinan yang paling besar atau yang paling mendekati ketepatan yang dimaksud dengan ktiseos atau makhluk pertama, saya sudah tunjukkan ada dua opsi saudaraku. Pertama, manusia yang masih hidup yang merindukan kehidupan yang lebih baik di dunia lain. Jadi makhluk ini masih hidup yang merindukan kehidupan yang lebih baik di dunia lain. Saudara, kita tidak bisa membantah kenyataan dalam banyak agama, filsafat, etika, artinya baik etika agama maupun etika falsafi. Ada dua kelompok besar aliran etika, saudara. Yang satu etika teologis, biasanya mengalaskan ukuran kebenarannya pada wahyu, theos Tuhan. Tetapi juga ada etika falsafi yang mengalaskan kebenarannya pada filsafat atau filosofi. Nah, dua aliran besar etika ini, sebagian mereka meyakini adanya dunia akan datang. Kalau agama hampir semua, atau bisa dikatakan semua meyakini adanya kehidupan beyond the grave. Kalau etika falsafi ini banyak cabangnya, tetapi tidak sedikit yang meyakini adanya kehidupan yang akan datang.
Dan tidak sedikit pula atau ada saja kelompok orang-orang yang meninggalkan kesenangan dunia walaupun tidak banyak jumlahnya, mencari kehidupan yang akan datang, kehidupan yang lebih baik, paling tidak mengharapkan ada dunia lain yang tidak seperti dunia hari ini, yang bisa bertapa, semedi, meninggalkan kesenangan dunia. Biasanya orang-orang seperti ini juga berusaha hidup saleh atau hidup benar atau hidup suci sesuai versinya atau sesuai dengan yang dipahami sebagai kebenaran menurut keyakinannya. Orang yang benar-benar serius berniat hidup baik, berniat hidup dalam kesalehan yang mereka anggap sebagai kesalehan itu, pada umumnya tidak berbuat kejahatan bagi sesamanya. Dan di dalam dunia ini ada banyak filosofi semacam itu. Ada agama-agama semacam itu. Gaya hidup seperti ini dapat kita jumpai dalam banyak keyakinan, filosofi dan etika manusia di luar Kristen. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir picik. Jangan berpikir bahwa hanya orang Kristen yang memimpikan dan merindukan surga. Ada agama-agama bahkan yang non-agamani, berarti bukan dalam ranah agama, tapi filsafat, juga meyakini adanya kehidupan yang akan datang. Seperti agama-agama suku, sebenarnya sulit dikatakan agama, saudaraku. Sebab apa yang mereka bangun itu bukan dari sebuah pewahyuan seperti agama Samawi. Agama Samawi artinya agama yang diyakini datang dari langit. Seperti agama Yahudi, ini agama pertama. Tahun 1400 sebelum Masehi. Agama Kristen abad 1. Agama Islam abad ke-6 ke-7. 600 tahun setelah ada agama Kristen. Ini agama Samawi yang meyakini bahwa keyakinan mereka itu diturunkan dari wahyu Allah. Tetapi ada banyak agama-agama yang lahir dari budaya, dari filsafat. Jadi seluruh makhluk yang dimaksud dalam ayat ini, menurut yang saya pahami, kemungkinan pertama, orang-orang yang tidak hidup dalam kepentingan diri sendiri, orang-orang yang menolong sesama, mengasihi sesama seperti diri sendiri, yang memperlakukan sesamanya dengan baik. Dan tidak sedikit yang memiliki keyakinan bahwa ada karma. Karma. Kalau orang Kristen kan kadang-kadang tidak peduli, itu karma ajaran orang lain. Tapi orang yang bukan Kristen punya ajaran karma kok lebih takut melanggar hukum. Kok lebih senang menabur kebaikan? Nah, kamu Kristen kok nggak menabur kebaikan? Kita itu mesti jujur lihat begini. Intimidasi jahat kelompok masyarakat tertentu itu membutakan mata nurani banyak orang. Saudara harus tahu bahwa orang-orang di luar Kristen banyak yang baik atau ada yang baik. Ketika Tuhan mengatakan, ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ayo masuk sini. Di dalam kemuliaan kerajaanku. Itu dasarnya perbuatan baik loh, bukan dasar percaya atau apa. Sebab orang-orang itu berkata, kapan kami melihat Tuhan lapar? Kapan kami lihat Tuhan telanjang? Kapan kami lihat Tuhan dalam penjara? Ini pasti bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen tahu, udah Injil Matius 25 dia tahu. Dari sekolah minggu juga tahu dia. Loh dia nggak tahu loh. Berarti bukan orang Kristen itu. Oh itu Kristen Pak. Loh kamu kok begitu sih bodohnya? Bodoh banget maksudnya. Dia berkata, kapan kami lihat Tuhan? Loh kalau orang Kristen tahu. Kita berbuat baik kepada seseorang itu, perbuatan baik kita diperhitungkan bagi Tuhan.
Ketika aku lapar kau berikan aku makan. Udah tahu Tuhan. Nah, ya kan? Nah ini nggak tahu, berarti dia bukan orang Kristen. Tapi dia Kristen Pak, tapi nggak tahu. Sulit. Kecil kemungkinan. Ini kelompok besar kok. Ada sekelompok besar. Dan orang-orang itu berkata kapan? Nggak tahu. Tuhan mau mengisyaratkan bahwa ini orang-orang yang diperkenankan masuk dunia akan datang. Tetapi saya beri catatan di sini menjadi anggota masyarakat. Sesungguhnya di antara mereka juga adalah orang-orang yang merindukan dunia lain yang lebih baik. Anda tahu dong keyakinan agama atau filosofi orang di luar Kristen yang meninggalkan kesenangan, meninggalkan kegemerlapan duniawi, semedi, bertapa. Dia mau menyatu dengan yang dianggap memiliki nilai tinggi, masuk ke dalam suasana yang tidak duniawi. Banyak orang beragama dan orang-orang yang tidak beragama dengan jelas beragama atau tidak beragama dengan jelas berusaha hidup benar menuruti apa yang dianggap baik menurut agamanya atau filosofinya, dengan maksud agar memperoleh tempat yang baik di dunia lain setelah kematian. Ada kepercayaan dalam banyak agama, juga agama-agama suku yang meyakini adanya kehidupan di balik kehidupan ini. Suku Indian di Amerika saja membekali orang-orang mati dengan seremonial dan diharapkan dalam pengembaraan setelah kematian mendapatkan tempat yang baik. Loh, bisa loh. Yakin loh itu. Adanya kehidupan di balik kubur. Nah, Paulus menunjukkan bahwa sesungguhnya yang mereka rindukan itu adalah saat di mana kerajaan Allah dihadirkan secara fisik. Setelah sejarah kehidupan di bumi ini berakhir. Di sini Paulus menyingkapkan bahwa sesungguhnya waktu itu adalah momentum kalian akan dinyatakan sebagai anak-anak Allah secara deklaratif. Bapak Ibu harus membayangkan pada waktu itu jemaat rumah kan terseok-seok, termehek-mehek, hidup di dalam tekanan tindisan yang berat. Maka nanti kalau membaca lagi di Roma 8 belakangan, kamu lebih dari orang-orang yang menang. Mereka menang secara ekonomi, mereka menang secara politis, mereka menang dalam penampilan, mereka menang dalam berbagai aspek. Tapi kamu lebih dari mereka, lebih dari orang-orang yang menang itu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasih Kristus. Siapa Kristus itu? Raja di atas segala raja. Dan one day kamu akan dinyatakan anak-anak Allah. Ini tidak lepas dari penjelasan sebelumnya. Dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Jika kamu anak, kamu adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang akan mewarisi janji-janji Allah bersama-sama dengan Allah, dengan Tuhan Yesus, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Ini saya pahami sebagai pentahbisan kerajaan Allah, di mana anak-anak Allah dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Ini konteksnya masih di Roma 8. Tidak mengada-ada. Ini konteksnya memang anak-anak Allah dipermuliakan bersama Tuhan Yesus. Tulisan Paulus ini ditujukan kepada jemaat Roma sebagai penghiburan ketika mereka sedang mengalami aniaya hebat. Dan apa yang dikatakan Paulus sebagai peneguhan hati supaya mereka dapat melewati keadaan yang sulit itu dengan tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kalau dikatakan dalam Alkitab bahwa mereka sangat rindu menantikan, tentu makhluk itu adalah makhluk yang memiliki kesadaran. Ini bukan hewan atau alam.
Mereka menantikan itu. Nah, kalau Paulus mengatakan ini Paulus mengatakan kepada mereka yang mengerti atau mengenal Yesus. Jadi kalau Paulus berkata, mereka menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Dia bicara kepada anak-anak Allah yang harus tahu bahwa mereka akan dinyatakan. Tidak ditujukan kepada mereka yang tidak tahu. Mereka hanya ingin sebuah dunia yang lebih baik. Mereka jelas tidak tahu tentang hal kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Jelas tidak tahu ada anak-anak Allah yang dinyatakan. Jelas tidak tahu. Tapi kamu tahu, mereka itu menantikan kamu. Nangkep saudara? Ya. Itu kemungkinan pertama. Kalau saya sih bisa dua-duanya. Kemungkinan kedua, maksud Paulus dengan makhluk dalam suratnya tersebut adalah orang-orang yang sudah mati. Tetapi yang nanti diperkenan masuk dalam kerajaan surga sebagai anggota masyarakat. Mengapa mereka menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan? Sebab mereka tahu saat di mana pemerintahan Yesus diselenggarakan. Anak-anak Allah dinyatakan. Mereka menjadi anggota masyarakat yang turut menikmati kebahagiaan dalam kerajaannya. Roma 8 ayat 20-22. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Coba Bapak Ibu perhatikan saya, ya. Kemungkinan yang kedua, makhluk ini, ktiseos ini, orang-orang yang sudah meninggal. Setelah mereka meninggal dunia, mereka menyadari keadaan sebenarnya. Mereka baru mengenal bahwa raja di atas segala raja adalah Yesus. Dan orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Akhir sejarah dunia ini juga ditentukan oleh jumlah yang cukup dalam keluarga kerajaan. Atau orang-orang yang dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Petrus mengatakan bahwa orang percaya turut mempercepat kedatangan Tuhan. Ini orang-orang yang mengenal peta hidup setelah mati. Setelah melihat kekekalan baru, oh ternyata begitu. Ini orang-orang yang baik. Orang-orang yang akan masuk dunia akan datang. Bukan orang-orang yang akan masuk neraka. Mereka menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Tapi jumlah anak-anak Allah harus sudah genap. Wahyu 6 ayat 11. Sebab jika belum genap, belum. Nah, ketika saya bicara soal corpus delicti, ini panjang. Jika jumlah corpus delicti genap, maka Tuhan mengakhiri sejarah dunia. Kapan Tuhan engkau akhiri dunia ini? Ketika jumlah orang yang rela kehilangan nyawa cukup. Makanya dikatakan dalam surat Petrus, kamu ya, yang mempercepat kedatangan Tuhan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi seluruh makhluk artinya manusia-manusia tersebut telah menyadari bagaimana mereka ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kata ditaklukkan ini hupotasso artinya ditundukkan atau didominasi. Kesia-siaan dalam teks aslinya adalah mataiotes, yang memiliki pengertian, yang tidak memiliki kebenaran dan kesesuaian. Berarti juga kelalaian, kebejatan moral, kelemahan, kurang gairah atau kurang semangat. Ketika seorang anak manusia meninggal dunia dan menyaksikan kemuliaan Tuhan, mereka menyadari
betapa miskinnya keadaan mereka pada waktu masih hidup di dunia. Mereka menyadari bahwa keberadaan mereka waktu masih hidup di bumi jauh dari standar sempurna yang Allah kehendaki. Mereka baru menyadari betapa menakjubkan karunia Allah dalam Yesus Kristus bagi umat pilihan yang bisa membawa orang kepada kesempurnaan. Pada dasarnya pengertian kesia-siaan menunjuk kepada keadaan tidak sempurna. Keadaan tidak sesuai dengan standar yang benar. Dan mereka menyadari hal itu setelah mereka melihat kekekalan, kedahsyatan kekekalan. Terkait dengan hal ini, Roma 8 ayat 20, kita baca itu kalimat. Coba kita baca. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ini ayat memusingkan. Kenapa? Di dalam ayat ini, kata Dia, kata ganti orang ketiga tunggal, adalah Tuhan. Dengan ayat ini, jelas indikasinya bahwa Tuhan yang sengaja menundukkan manusia kepada kesia-siaan. Saya memeriksa teks aslinya. Tidak ada kata Tuhan di situ. Dianya ini tentu bukan Tuhan. Saya bukan mau membelim penterjemah Alkitab. Mengerikan kalau ayat itu tidak diteliti dengan baik. Kalau yang saya pahami mestinya berbunyi begini. Karena seluruh makhluk telah dibuat tunduk kepada kesia-siaan, bukan karena keinginan sendiri, tetapi oleh Dia, bukan Tuhan, yang telah menaklukkannya. Bukan Tuhan yang menaklukkan, tetapi banyak hal yang menaklukkan. Hal ini menunjukkan bahwa kejatuhan Adam menyebabkan seluruh keturunannya hidup dalam kesia-siaan. Artinya tidak mencapai standar yang Allah kehendaki. Manusia yang terlahir di dunia di luar kehendaknya sendiri, hidup dalam kesia-siaan. Ketika mati baru jauh dari kesempurnaan. Bukan karena maunya sendiri, bukan karena maunya, tetapi mau tidak mau dia sudah ditundukkan kepada keadaan di mana manusia hidup dalam kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ingat ya, ini untuk orang-orang yang baik ya, yang punya kesempatan masuk dunia akan datang. Jadi kalau Tuhan berkata, tidak saya terus di sini, raja-raja, orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi mereka tidak melihat. Saudara tahu bagaimana Siddhartha Gautama begitu pedih melihat orang miskin, begitu pedih melihat orang mati, begitu pedih mengapa orang jadi tua. Itu yang membuat dia meninggalkan istana. Walaupun orang tuanya, Baginda Raja, berusaha membuat keadaan nyaman atas putra mahkotanya, tetapi gejolak gelombang jiwanya tidak bisa terhenti. Dia meninggalkan istana. Saya kira tidak sedikit manusia di bumi yang bertanya-tanya kenapa hidup seperti ini. Nah, kalau dia mendengar kebenaran, memang dunia sudah kehilangan kemuliaan. Hidup yang sesungguhnya itu nanti. Dan kalau kita mendengar Injil, you must be perfect. Nah, orang-orang ini yang orang-orang baik, yang suatu hari akan juga masuk dalam dunia, akan datang menjadi anggota masyarakat. Ini orang-orang yang merasa bukan karena kehendaknya sendiri ditaklukkan kepada kesia-siaan. Ingat kesia-siaan tadi saya jelaskan, ketidaksempurnaan.
Mereka bisa berkata, seandainya aku menjadi seperti kamu, orang Kristen yang menolak kebenaran, aku akan mencapai dan mencari kesempurnaan. Sayang banyak orang Kristen tidak berusaha mencapai kesempurnaan. Ketika dikunci dengan doktrin keselamatan bukan karena perbuatan baik, lalu dia tidak merasa berbuat baik, tidak merasa perlu berbuat baik. Yesus membayar hutang kita telah selesai. Loh, Tuhan membayar hutang supaya kamu tidak berhutang lagi. Kalau itu dosa, hutangnya supaya kamu tidak berbuat dosa lagi. Manusia yang terlahir di dunia, di luar kehendaknya sendiri, hidup dalam kesia-siaan. Hal ini akan disadari semua makhluk yang diperkenan masuk dunia akan datang setelah kematian. Tadi opsi pertama, kemungkinan ya, orang-orang yang merindukan dunia lebih baik dan berusaha untuk mencari. Yang dinantikan anak-anak Allah ini sebenarnya, kata Paulus, kamu, maka setialah kamu walaupun kamu mengalami aniaya. Yang kedua, kemungkinan orang yang sudah mati. Tapi orang-orang yang diperkenan masuk dunia akan datang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat terjemahan bahasa Indonesia itu mengindikasikan Allah itu jahat, sengaja bermaksud membuat manusia takluk kepada kesia-siaan. Salah loh, secara doktrin salah, secara analisa keliru. Sesungguhnya keadaan manusia yang takluk kepada kesia-siaan adalah karena pilihan manusia itu sendiri. Dimulai dari Adam yang telah jatuh dalam dosa, mengakibatkan semua anak cucu keturunannya tanpa kehendak mereka sendiri, tanpa kehendak anak cucu keturunannya, tanpa kehendak anak cucu keturunannya, mereka hidup dalam keadaan takluk kepada kesia-siaan atau berkeadaan tidak sempurna, tidak sesuai dengan maksud Allah menciptakan kehidupan. Dan sekarang anak-anak Allah yang dipilih ini diberi potensi menjadi corpus delicti, dinantikan, ayo, sebab rajanya ada, wilayahnya tidak diragukan. Yang kurang itu pejabatnya atau jumlah keluarga anggota kerajaan yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ayo, mereka sangat menantikan. Nah, yang ditunggu kalau tiong-tiong konyol. Kita harus berpikir kita adalah orang terakhir yang ditunggu menjadi corpus delicti. Kita supaya berjuang. Kristen yang benar itu must be perfect. Have to be like Jesus. Harus seperti Tuhan Yesus. Ya kalau enggak, apa bedanya dengan agama-agama lain, dengan pandangan filsafat dunia yang mereka bisa membuat orang jadi baik. Loh, kita harus sempurna. Nah, kalau gerejanya mengajarkan ya Allah itu baik, engkau diberkati, mati masuk surga, itu menyesatkan. Tidak tahu tujuan jadi Kristen itu apa. Makanya Bapak Ibu, ajaran seperti ini memang akhirnya tidak disukai orang, seakan-akan menggugat yang sudah ada. Memang harus digugat, karena Tuhan Yesus tidak mengajarkan begitu. Tuhan Yesus mengajarkan, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Jadi anak Allah yang karakternya harus seperti Bapa. Nah, kembali saudaraku, di Roma pasal 8 ayat 21. Nah, kita baca ayat ini. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, sekarang setelah orang-orang ini meninggal dunia dan akan diperkenan menjadi anggota masyarakat di langit baru dan bumi baru, mereka memiliki pengharapan untuk dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemuliaan anak-anak Allah. Ini memang rahasia hidup yang saya sendiri juga tidak berani membuat bold atau exact ya. Jadi apa? Pasti.
Setelah orang mati, itu bagaimana? Saya pernah menjelaskan hadis nyaman, hadis yang tidak nyaman. Bukan tidak mungkin setelah mati itu ada pemisahan langsung. Makanya kalau saudara melihat ya, ini fakta hidup, ini subjektif ya. Ini menurut saya tidak jelas di Alkitab, tapi dari pengalaman hidup yang saya pahami. Kalau orang jahat mati, itu masih bisa bergentayangan rohnya. Itu dimiliki oleh kuasa gelap. Masih. Tapi kalau itu orang baik, tidak usah orang Kristen, orang baik, dia tidak bergentayangan. Ya saudara buktikan saja. Tapi pada penampakan orang baik susah buat penampakan. Kalau dia benar-benar baik, dia mengasihi sama seperti dirinya sendiri, Tuhan akan angkat dia. Nah ini termasuk kelompok masyarakat ini yang menantikan begitu mati. Oh ini toh, itu maksudnya. Dia baru tahu di sana. Maka mereka menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Karena mereka akan masuk juga dalam kemuliaan anak-anak Allah. Dunia yang mereka rindukan waktu masih hidup. Oh ini toh, itu loh. Nah kitanya orang Kristen malah nggak percaya dan tidak merindukan. Nah kan konyol saudara. Paham saudara? Makanya kita itu mesti ngerti dunia ini hanya persiapan menyongsong hidup yang sesungguhnya nanti. Saudara mungkin membeli agama lain. Ya biar dia meninggalkan kenyamanan dunia, biar dia meninggalkan kegemerlapan istana, atau dia berbuat baik. Nggak punya Yesus bagaimana selamat? Bro, Yesus pun mati untuk mereka. Yesus pun mati untuk mereka. Tapi tidak langsung masuk surga loh. Dihakimi menurut perbuatan. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Itu untuk mereka yang tidak mengenal Yesus. Kalau saudara nggak rela, terserah. Kalau kita meyakininya begitu. Anda tanya, apa bedanya dengan saya, dengan kita orang Kristen? Kamu harus sempurna. Kamu harus sempurna. Masuk dalam kemuliaan anak-anak Allah artinya memperoleh bagian untuk menikmati kehidupan dalam kerajaan Tuhan Yesus sebagai anggota masyarakat. Ini sangat membahagiakan. Itulah sebabnya mereka sangat merindukan saat di mana anak-anak Allah dinyatakan. Saya meyakini, dan ini pemahaman saya, terserah saudara mau ikut atau tidak ya. Kita berbuat baik kepada semua orang, kepada bawahan kita, pembantu kita, sopir kita. Kita memancarkan keindahan Yesus. Bahwa 2000 tahun yang lalu ada pria bernama Yesus yang mengaku anak Allah, dan memang dia anak Allah. Dia menyelamatkan aku. Buktinya apa? Aku menjadi seperti dia. Perbuatan baik kita ini membuat orang tidak memusuhi Yesus. Dan Tuhan berkata, yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Tapi dia tidak jadi Kristen, Pak. Loh, jangankan dia, kamu aja gak Kristen. Loh Pak, saya ke gereja. Kristen itu seperti Kristus artinya. Sudah seperti Kristus belum? Jangan ngomong Kristen dong. Saudara belum seperti Kristen kok ngaku Kristen loh. Mereka kan gak percaya Yesus Pak. Kalau kita percaya. Loh, you aja gak percaya. Percaya artinya mengikuti jejaknya. Hidup seperti dia hidup. Emangnya Pak Era sudah? Aku sedang belajar. Aku sedang berusaha. Aku akan lebih baik dari hari ini nanti. Dan seterusnya. Sekarang pun saya berani berkata kepada sahabat-sahabat saya, ikuti teladanku. Saya memang bukan manusia yang sudah sempurna. Jejak rekam masa lalu saya juga tidak baik. Tapi ke depan saya baik. Dan saya gak mau bikin salah. Kalau saya salah, saya mau minta maaf. Saya bukan takut sama you. Saya takut Tuhan bro. Ini bukan tulang penakut mau ribut cara bagaimana. Tapi kita takut Tuhan. Kita bakal mati. Ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ini kembali orang-orang baik yang berkata, kenapa hidup seperti ini? Ini kan jeritan banyak orang sebenarnya. Miliki nurani.
Banyak orang menderita, apalagi waktu saudaranya hilang. Kenapa? Pesawatnya tidak jelas jatuh di mana. Waktu kecelakaan, waktu dokter berkata, ibu makan apa aja silahkan, bawa pulang aja ke rumah. Ya kita berdoa saja. Kenapa hidup harus begini? Umurku belum 50 tahun, anakku masih kecil, kenapa? Orang itu juga sebenarnya seperti sakit bersalin. Apa enggak ada dunia lebih baik? Memang pada waktu everything running well, Anda enggak memikirkan itu. Tapi coba pada waktu mau ditinggal orang yang sudah cintai, Anda berkata, kenapa harus berpisah? Apalagi orang baik. Orang baik, dia akan meratap. Kalau di sini dalam bahasa aslinya kata mengeluh itu sustenazo, yang berarti mengerang. Stenazo, tambah zus itu together, bersama-sama mengerang, merintih, groan, itu bahasa aslinya. Loh kok disebut mengeluh di sini? Aku nggak ngerti terjemahannya. Ya bukan saya mau membeli, mau saya lihat bahasa aslinya. Arti aslinya kan meratap, merintih. Nah kita jujurlah, saudara kalau lihat orang ya di rumah duka, bagaimana merintih. Nah orang-orang baik bisa merintih, kenapa hidup begini? Orang yang tidak ingin melihat kecelakaan orang lain, apalagi orang yang dia cintai harus terbujur kaku. Kenapa begini? Tenang, tenang. Semua makhluk juga begitu. Nanti kamu akan mendapat kehidupan di mana tidak ada keadaan seperti ini. Dibebaskan dari kematian, penderitaan. Nah, itulah sebabnya saya mengajak saudara pulang bersama ke sana. Dan orang Kristen yang benar ikut merindukan ayat berikutnya. Dan bukan hanya, silakan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ya, kita juga merindukan. Siapa? Kita itu siapa? Kelasnya Paulus. Nah kalau kelasnya orang yang masih mencintai dunia, yang bisa dibahagiakan dunia ini, tidak mengeluh. Karunia sulung roh, ten hamarten to pneumatos, ten hamarken to pneumatos. Maksudnya apa ini? Kalau dalam terjemahan harafiahnya, saudaraku sekalian, ini buah sulung roh. Buah pertama roh. Kalau saudara membaca di dalam Ibrani 12 ayat 15 sampai 17, Anda menemukan ini mengenai karunia sulung ini. Jangan menukar hak kesulunganmu dengan semangkok makanan. Kamu orang-orang yang bisa menjadi anak-anak Allah, itu sulung, berkat kesulungan. Kalau bicara berkat kesulungan lalu pikirannya ada yang berkat berlimpah, lebih banyak dari orang lain secara materi. Waduh, habis dah. Rusak itu orang. Buah sulung di sini artinya kesempatan untuk menjadi anggota keluarga kerajaan yang dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Kita juga menantikan pembebasan dari tubuh ini. Loh, kenapa? Ini tubuh fana. Bukan hanya bisa sakit, bukan hanya bisa menderita, tapi juga punya dorongan-dorongan yang membuat kita bisa mendukakan hati Tuhan. Dari gereja ini baik-baik, begitu keluar kesenggol dikit, tuh. Paham nggak saudara? Kalau kita bertumbuh terus, kita tidak suka dengan kehidupan macam ini. Aku mau selalu menyenangkan Tuhan. Makanya di 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 4, Paulus mengatakan jika kemah tubuh kita dibongkar, Allah sediakan kemah yang baru. Selama kita mengenakan tempat kediaman
tubuh kita ini, wah kita nggak tenang, kita pengen cepat menggantikannya. Tunggu. Nah kalau orang level Paulus ini langka, pengen cepat pindah. Pengen cepat pindah dari tubuh fana ini. Nah banyak orang malah mendandani dengan perhiasan, barang branded, penampilan. Nah tuh lihat. Bagaimana dia merindukan untuk menanggalkan tubuh itu. Saya nggak katakan Anda kalau dandan salah. Saya nggak katakan kalau Anda pakai barang bagus salah. Kalau itu menjadi nilai dirimu, sesat dan salah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Hidup ini tragis. You mau kaya bagaimana, mau hebat bagaimana, berakhir. Kematian, sakit penyakit, dan berbagai bencana membuat kita tidak nyaman hidup. Oke, you nggak sakit. Oke, you kaya. Oke, you nggak punya persoalan berat. Tapi kau lihat manusia lain menderita. Kau bisa bahagia? Kalau kau bisa bahagia, kamu bukan manusia. Kamu tidak punya sesama. Jangan mimpi. Life is not dreaming. Jangan mimpi. Hidup itu bukan mimpi. Hidup itu realitas yang dahsyat. Isi dengan pengembaraan yang benar. Untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ikutlah jalan Tuhan ini. Jangan terbawa oleh hidup wajar anak dunia. Percaya apa yang saya katakan ini kebenaran. Jangan sombong. Secara membutuhkan ketulusan, kemurnian hati untuk mencari Tuhan. Dan kita orang-orang yang akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Amin.